فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masih membahas tentang perkataan dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Terjemahkan putra. Perkataan Al-Imam At-Tahawi itu. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Ikut dengerin hari Kamis. Hari Kamis ikut kajian. Nah, iya. Apa yang mau diyakini? Iya. Tidak ada sekutu. Nah, tidak ada sekutu bagi dia. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya tauhid secara bahasa, Qarni? Maknanya tauhid secara bahasa, Ali? Menjadikan satu. Ya, menjadikan satu. Secara istilah syar'i? Kalau ditanya artinya tauhid, ya tauhidnya jangan dipakai lagi. Menyendirikan peribadatan kepada Allah atau menyendirikan Allah dengan peribadatan dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macamnya tauhid ada berapa, Abdullah? Loh, macam-macam tauhid ada berapa? Lah itu. Makanya jangan banyak bercanda. Ada berapa macam tauhid, Azam? Apa saja? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Dalil tauhid itu ada 3 apa Satria? Dalilnya dari mana bahwasanya tauhid itu ada 3? Iqbal? Penelitian para ulama istiqra. Namanya dalil apa? Al-istiqra wa tatabbu. Penelitian para ulama terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan tauhid. Ternyata mereka hanya mendapati tauhid itu cuman terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, apa pengertiannya, Akbar? Enggak dengar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, gitu. Perbuatan Allah seperti apa, Abu Raid? Penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Sampai situ terakhir ya. Nah, pakai HP siapa kemarin? Mana pakai HP?
Tuh, di sini. Hmm. Kita masih membahas tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sedikit saja. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-awwal tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Wa huwa tauhidullahi ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi. Yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala dan menyendirikannya dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah. Kal khalqi, seperti penciptaan. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha mulia Allah, sebaik-baik para pencipta. Di situ kan Allah menetapkan adanya khaliq selain Allah, iya kan? Ahsanul khaliqin. Allah tetapkan adanya pencipta yang lain. Hanya saja Allah yang paling baik. Maka dijawab bahwasanya berbeda antara penciptaan Allah dengan penciptaan makhluk. Apa perbedaannya? Abu Tufail? Dalam ayat tadi Allah menetapkan ada banyak pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jamak. Ya kan? Maha suci, maha agung Allah, pencipta yang paling baik. Yang terbaik dari para pencipta. Apa perbedaannya? Sama-sama mencipta itu. Allah katakan. Hanya saja Allah yang terbaik dari semua pencipta itu. Dari sisi mana sempurnanya? Enggak juga, banyak yang binasa kok. Kullu man 'alaiha fan. Qarni, tanpa contoh sebelumnya. Manusia juga bisa cipta tanpa contoh. Penemuan-penemuan itu kan belum ada sebelumnya. Lampu, ya kan, telepon, belum ada sebelumnya, jadi ada. Ali, Allah menciptakan dengan hikmah. Manusia juga dengan hikmah, menciptakan lampu supaya bisa terang, ya kan, supaya bisa melihat objek. Abu Raid, Akbar, Satria, kayak mau jawab enggak? Iqbal, Azam, Abdullah. Penciptaan Allah itu minal adam ilal wujud. Penciptaan Allah itu sifatnya dari ketidakadaan menjadi ada. Kan nggak ada contoh sebelum. Kan manusia juga bisa bikin penemuan itu kan nggak ada contoh sebelum. Tapi dari sesuatu yang ada, dia merakit. Kalau makhluk, penciptaannya itu dari yang ada menjadi ada. Bikin pintu. Dari apa, Satria? Kayu. Iya kan? Sudah ada sebelumnya. Kayu ada. Diubah jadi pintu. Yang bikin kayunya siapa? Manusia. Cuma mana bikin kayu? Dari mana kayunya? Allah Subhanahu wa taala. Dari nggak ada jadi ada. Batang pohon, iya kan? Paham bedanya ya? Nah, Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara makhluk itu harus dari yang ada. Dia tidak mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Nah, itu ciri khas penciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
Warizq, dan juga seperti pemberian rezeki. Ini juga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Makhluk hanya sebagai perantara seseorang mendapatkan rezeki. Yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal ihya wal imatah. Dan juga yang termasuk perbuatan Allah adalah menghidupkan dan mematikan. Amata wa ahya. Wa tadbiril kaun, dan juga termasuk perbuatan Allah pengaturan alam semesta. Tadbir, pengaturan. Al-kaun itu alam semesta. Allah bersendirian dalam mengatur alam semesta. Tidak ada yang membantunya. Falaisa hunaka Rabbun siwahu subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Maka tidak ada di sana Rabb selain Dia subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dia yang menciptakannya, Dia yang ngasih alam ini rezeki, Dia yang mengaturnya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari apa ini, Satria? Jenis yang kedua dari apa ini, Abdullah? Jenis yang kedua dari apa, Ali? Dari jenis-jenis tauhid. Tauhidul uluhiyah. Namanya tauhid uluhiyah. Atau tauhidul ibadah. Atau nama lainnya tauhid ibadah. Sama. Uluhiyah maknanya adalah ibadah. Maknanya sama, nggak ada bedanya. Li'annal uluhiyata maknaha ibadatullahi azza wa jal. Karena maknanya uluhiyah adalah beribadah kepada Allah azza wa jal. Jadi tauhid uluhiyah maknanya tauhid ibadah. Kenapa? Karena maknanya uluhiyah adalah ibadah. Bimahabbatihi, beribadah kepada Allah dengan mencintainya, disertai dengan rasa cinta. Wa khaufihi, dan rasa takut kepadanya. Wa rojaih, dan dengan berharap kepadanya. Wa ta'ati amrih, dan dengan mentaati perintahnya. Wa tarki ma naha anhu, dan dengan meninggalkan apa yang Dia larang. Ini semuanya adalah aspek-aspek ubudiyah. Beribadah kepada Allah itu harus ada rasa cinta, harus ada rasa takut, harus ada rasa berharap, dan harus dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Kalau enggak beribadah namanya. Fahuwa ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad. Sehingga dia maksudnya adalah, ini pengertiannya dari sini, mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan hamba. Kalau tadi perbuatan siapa? Allah. Kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatannya hamba. Allati syara'aha lahum, yang Allah syariatkan untuk mereka. Salat, puasa. Itu hambanya yang melakukan. Dia salat untuk Allah. Dia puasa untuk Allah. Dia mengeluarkan zakat untuk Allah. Jadi dari bawah tauhid uluhiyah itu. Tauhid yang dilakukan oleh hamba. Mengesahkan Allah melalui perbuatannya hamba. Kalau rububiyah itu perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Paham bedanya ya?
Di situ perbedaan yang sangat nyatanya. Kalau rububiyah, pakai perbuatan Allah kita mengesakannya. Hanya Allah satu-satunya yang mencipta. Hanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Kalau tauhid uluhiyah, ya, kita sholat hanya untuk Allah. Kita puasa hanya untuk Allah. Kita sedekah hanya untuk Allah. Kita haji hanya untuk Allah dan seterusnya. Dari macam-macam ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba. Al-qismus tsalits, jenis yang ketiga. Tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga adalah tauhid nama dan sifat. Sebenarnya ini masuk kepada tauhid yang pertama. Karena ini bagian dari zatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala kan. Nama dan sifat ini kan bagian dari dirinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sebenarnya masuk pada tauhid rububiyah. Makanya kalau ulama mutaqaddimin itu membagi tauhidnya hanya dua saja. Namun karena belakangan semakin banyak manusia yang terjatuh dan tersesat dalam perkara nama dan sifat, akhirnya para ulama membaginya secara tersendiri agar lebih diperhatikan. Maka jadilah jenis yang ketiga ini tauhid nama dan sifat. Sebenarnya dia pecahan dari tauhid yang pertama, tauhid apa? Rububiyah. Nah, apa maknanya? Wa huwa itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsih. Tauhid nama dan sifat itu maksudnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Baik berupa nama maupun sifat. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Atau menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang Allah punya nama ini, kita tetapkan. Rasul bilang Allah punya sifat ini, kita ikut menetapkan. Itu artinya tauhid nama dan sifat. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berupa nama dan sifat. Gitu. Wa tanzihuhu amma nazzahu amma anhu nafsah. Amma nazzaha anhu nafsahu. Ini sisi kebalikannya. Dan mensucikan Allah dari apa-apa yang Allah mensucikan dirinya darinya. Allah mensucikan dirinya dari sifat zalim, kita pun ikut apa ini? Mensucikan. Artinya menafikan, meniadakan. Allah menafikan dari dirinya ngantuk dan tidur, kita pun ikut apa ini? Menafikan, gitu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Wa nazzahahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mensucikan apa-apa yang disucikan dari Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama, cuman beda subjeknya saja. Kalau tadi yang pertama yang mensucikan siapa? Allah. Mensucikan dirinya. Kalau yang kedua siapa yang mensucikan? Rasul. Apa yang disucikan? Minal uyubi wan naqais. Berupa aib dan kekurangan. Jadi dua sisi ya. Tauhid nama dan sifat itu masing-masing dua sisi. Sisi isbat dua sisi, sisi penafian dua sisi. Jadi total ada 4 gitu kalau mau dikalkulasi. Yang pertama, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang kedua, menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Rasul. Yang ketiga, meniadakan atau mensucikan, sama saja. Mensucikan dari diri Allah apa yang disucikan oleh Allah dari dirinya. Yang keempat, mensucikan Allah dengan apa-apa yang disucikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah. Fakulul ayat, maka setiap ayat allati tatahaddatsu an af'alillahi, maka semua ayat-ayat yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, fa innaha fi tauhidir rububiyah,
maka dia masuk ke dalam tauhid apa? Rububiyah. Karena berkaitan dengan apa, Zam? Perbuatan Allah. Wa kulul ayati allati tatahaddatsu 'anil ibadah wal amri biha wad da'wati ilaiha fa innaha fi tauhidil uluhiyah. Dan setiap ayat yang bercerita tentang peribadatan dan perintah untuk beribadah serta ajakan untuk beribadah, maka dia masuk ke dalam tauhid apa? Uluhiyah. Wa kullul ayat allati tatahaddatsu 'anil asma'i wa sifatillah wa sifati lillahi azza wa jalla fa innaha fi tauhidil asma'i was sifat. Maka setiap ayat yang bercerita tentang nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla, maka dia masuk ke dalam tauhid asma dan sifat. Itu ya, itu namanya hasil istiqra dan tatabbu. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata ayat-ayat Quran itu ketika berkaitan dengan tauhid hanya kembali kepada berapa? 3 itu. Kalau enggak rububiyahnya Allah, uluhiyahnya dan nama dan sifat. Wa hadhil aqsam ats-tsalatsah al-matlub minha huwa tauhidul uluhiyah. Itu digarisi. Dan 3 jenis ini, 3 jenis tauhid ini, al-matlub minha, yang dituntut darinya adalah tauhidul uluhiyah. Bukan berarti yang lainnya nggak penting. Tapi kalau disebutkan tauhid tanpa embel-embel, maka yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Mari kita mentauhidkan Allah. Udah, nggak disebutkan apa tauhid. Maka yang dimaksud adalah, yang diminta adalah tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Itu rumus kata beliau. Yang dituntut darinya adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Beliau kasih alasannya. Li'annahu huwallazi da'at ilaihi rusul. Karena itu yang didakwahkan oleh para rasul. Ini para rasul itu yang mereka dakwahkan dan mereka serukan kepada kaumnya dan mereka ajak kaumnya kepadanya itu adalah kepada tauhid apa? Rububiyah? Enggak. Tauhid apa? Uluhiyah. Wa nazalat bihil kutub. Dan dengannya kitab-kitab itu turun. Kitab-kitab itu turun untuk mentakrir, untuk menegaskan tauhid uluhiyah. Tetapi ada juga di Quran tauhid rububiyah. Iya, tapi bukan dalam rangka penegasan. Hanya dalam rangka menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrikin. Kalian sudah mengakui tauhid rububiyah. Lanjutannya, konsekuensinya adalah kalian harus mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Jadi disebutkannya tauhid rububiyah dalam Al-Quran bukan dalam rangka untuk mengajak mereka mengakuinya, bukan. Karena itu sesuatu yang sudah mereka akui. Paham ya? Jadi tujuan turunnya kitab untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah. Wa qama min ajlihil jihadu fi sabilillah. Dan tegak dengannya, dengan alasan ini, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah untuk menegakkan tauhid rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah, supaya mereka mau beribadah kepada Allah. Makanya orang musyrikin Quraisy diperangi. Dijihati. Walaupun mereka sudah mengakui tauhid apa? Rububiyah. Iya kan? Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Iya kan, mau yang beribadah kepada malaikat, kepada para rasul, kepada batu, kepada pohon, semuanya sama. Tidak dibeda-bedakan, semuanya dijihati. Demi apa? Apakah demi mengajak mereka mengakui tauhid rububiyah? Tidak, karena mereka sudah mengakui. Jadi jihad fisabilillah itu tegak demi tauhid apa? Uluhiyah. Hatta yu'badallah wahdah. Sampai Allah yang diibadahi satu-satunya. Itu tujuannya tauhid, itu tujuannya jihad. Wa tutrak ibadatu masiwa, dan ditinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Wa amma tauhidur rububiyah. Adapun tauhid rububiyah,
Wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid nama dan sifat, falam yungkirhu ahadun minal khalqi, maka tidak ada satupun yang mengingkarinya dari para makhluk. Kalau masih fitrahnya lurus, itu akan mengakui Allah secara apa ini? Rububiyah. Wa dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika fi ayatin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu dalam banyak ayat. Penyebutan bahwasanya makhluk itu mengakui rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara annal kuffara mukirruna bi annallaha huwal khaliqul ar-raziqu. Allah sebutkan bahwasanya orang kafir itu mukirrun, mengakui, mengikrarkan. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wal Mudabbir, yang mengatur. Fahum la yukhalifuna fihi. Sehingga mereka tidak menyelisihi dalam hal ini. Dalam hal apa ini? Rububiyah. Wa hadzal nau' idza iqtasara 'alaihi al-insan, dan jenis ini yang rububiyah ini, jika seseorang hanya mencukupkan diri dengannya, iktasara, mencukupkan diri dengannya, la yudkhiluhu zalika fil Islam, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebagaimana dalam Qaidul Arba' ya. Bahwasanya orang musyrikin mengakui rububiyah, bersama dengan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi nggak cukup hanya mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ini bantahan semuanya ini kepada orang-orang sesat yang bodoh tentang makna tauhid. Dikira kalau cerita tauhid itu maknanya adalah mengajak manusia agar meyakini Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Itu yang mereka pahami dan mereka ajak manusia kepadanya. Mereka nggak mau cerita tentang tauhid uluhiyah, nanti ribut katanya. Kita masuknya terlalu jauh, kita main yang sepakat-sepakat saja. Sepakat kan semuanya bahwasanya yang mencipta siapa? Allah. Seperti orang-orang jamaah tabligh maupun yang lain-lainnya. Coba cerita tauhid sama mereka. Kalau tidak dibawa kepada tauhid apa? Rububiyah. Karena bodohnya mereka. Mereka kira itu dakwahnya para rasul. Mereka kira para rasul itu ngajak manusia kepada tauhid apa? Rububiyah. Meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Bisa kalian cek dalam buku Fadilah Amalnya mereka itu. Itu kan 6 isinya, 6 poin utama dakwahnya mereka. Yang pertama adalah al-kalimatut thayyibah. Enggak pernah baca? Enggak apa-apa, bagus. Al-kalimatut thayyibah maksudnya apa? La ilaha illallah. Sebutkanlah keutamaannya, maknanya. Kalian baca isinya hanya cerita tentang tauhid apa? Tauhid rububiyah saja. Gak berani mereka dan gak pandai pun, gak tahu bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah tauhid apa? Uluhiyah. Itu poin yang pertama. Yang kedua nanti sholat. Ya nggak usah tahu ya nggak apa-apa juga. Kok penasaran gitu? Nggak usah. Ini kalimat thayyibah maksudnya la ilaha illallah, tapi yang dibahas adalah apa? Tauhid rububiyah. Lah ini bodoh. Bodohnya mereka. Kalau seandainya itu maknanya, niscaya orang-orang kafir Quraisy dahulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mau tidak mereka? Mau. Apa payahnya bagi mereka untuk meyakini Allah adalah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang ngatur alam semesta. Tapi mereka nggak mau. Karena mereka paham. Makanya kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, sungguh celaka. Orang kafir Quraisy atau Abu Jahal itu masih lebih ngerti tentang makna kalimat dasarnya. Dasarnya agama yaitu la ilaha illallah. Masih lebih ngerti lagi Abu Jahal tentang dasar agama ini? Islam. Dia tahu maknanya adalah meniadakan sesembahan selain Allah. Daripada orang yang ngakunya apa ini? Islam.
Nggak ngerti apa maknanya la ilaha illallah. Dia kira nggak ada Tuhan selain Allah. Karena yang dia lihat pas di TV azan maghrib itu. La ilaha, ini kan ada tulisannya itu terakhir kan. Pernah nengok azan di TV nggak? Apa tulisannya? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, cuman itu saja, sebatas itu saja pengetahuan mereka tentang apa? Tauhid. Nah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalan nas. Karena Nabi SAW memerangi manusia, wahum yukirruna bi tauhidir rububiyah. Beliau memerangi orang-orang yang mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Orang musyrikin Quraisy diperangi, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah. Menunjukkan bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Buktinya masih diperangi oleh Rasul. Nggak mungkin Rasul memerangi yang Islamnya kan? Gitu. Wastahalla dima'ahum, dan Rasul menghalalkan darah mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Nah, sehingga ini ikhwan, pembagian tauhid dihafal pengertiannya, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tauhid? Kalau disebutkan begitu saja tauhid, yang dimaksud itu apa? Kemudian apa alasan? Ya. Tauhid itu yang dimaksud. Kenapa tauhid itu yang paling penting? Gitu. Kemudian tadi beliau singgung sedikit bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.